selalu setia. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus dan jumpa kembali di dalam saat teduh GPDI Mahanaim Tegal. Kita akan masuk di dalam saat teduh ini, namun sebelumnya kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini Tuhan. Engkau yang sudah memberikan perlindungan, kasih setiamu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami semua membuka hati kami dan mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saat ini judul renungannya adalah Tinggi Hati. Saya ambil di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-12. Amsal 18 ayat ke-12 firman Tuhan berkata demikian. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Semua orang tentu tidak mau ada dalam kondisi kehancuran. Bahkan selalu yang diinginkan adalah orang itu sebuah kehormatan. Memang Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, secara naluriah manusia ingin dipuji, ingin diperhatikan, ingin diprioritaskan, dihargai, tidak mau direndahkan maupun disepelekan. Karena manusia cenderung meninggikan diri dan sulit merendahkan hati. Di masa sekarang ini sulit untuk menemukan orang yang rendah hati. Karena kebanyakan orang berpikiran atau berpandangan bahwa kerendahan hati itu identik dengan kelemahan. Kerendahan hati itu identik dengan sebuah kekalahan di mana pamor atau gengsi akan menjadi turun. Yang pertama, tinggi hati mendahului kehancuran. Kalau kita perhatikan di ayat tadi, tinggi hati mendahului kehancuran. Bicara tentang kehancuran tidak lain adalah bicara tentang sebuah kejatuhan. Itu sama, Saudara. Dan ini merupakan sebuah dampak, ini merupakan sebuah akibat dari orang yang tinggi hati, dari orang yang congkak maupun orang yang sombong. Nah, asal dari tinggi hati atau congkak atau sombong pada mulanya adalah dari malaikat yang bernama Lusiel yang memiliki kedudukan tinggi di surga, menjadi pemimpin di dalam puji-pujian. Tetapi ia ingin menyamai Allah, ingin sama dengan Allah. Di mana ia ingin disembah, di mana dia ingin dihargai, dihormati, sama seperti Allah. Kemudian Allah mencampakkan Lusiel ke bumi karena kesombongannya. Yang namanya akhirnya menjadi Lucifer. Nah, tinggi hati di sini merupakan sebuah dosa kesombongan yang dapat menjatuhkan maupun menghancurkan Saudara. Tentu kita tidak mau ya seperti itu. Lalu apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya agar kita tidak jatuh, kita tidak hancur ataupun menuju kebinasaan? Nah, kalau perhatikan ayat selanjutnya yaitu kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita sebagai pengikut Kristus, Saudara, harus memiliki kerendahan hati. Sama seperti Yesus. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat 8 firman Tuhan berkata demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib.
Ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus mau seperti Yesus yang merendahkan diri, memiliki kerendahan hati. Karena kerendahan hati mendahului kehormatan. Kemudian ciri orang yang memiliki kerendahan hati. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama adalah orang itu mau mendengar pendapat orang lain. Orang itu mau menerima saran juga kritikan dari orang lain. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, memiliki sikap yang mau diajar, mau dikoreksi, dan mau diluruskan pada jalan-jalan yang benar. Yang ketiga, yaitu memiliki ketaatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan yang keempat, jelas tidak sombong ataupun angkuh. Yang kelima, orang itu memposisikan diri untuk tidak merasa lebih penting, saudara, ataupun lebih pintar, lebih benar dari orang lain. Dan yang keenam, memiliki penyerahan hidup yang total kepada Tuhan. Ini sangat penting, saudara. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita perlu penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Dan yang ketujuh, cirinya adalah selalu butuh Tuhan di dalam setiap langkah hidupnya. Yang kedelapan, berani mengakui kesalahan. Inilah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, 8 ciri-ciri orang yang memiliki kerendahan hati. Biarlah kita mau belajar, saudara, belajar sedikit demi sedikit untuk kita mau tetap di dalam kerendahan hati kita. Saat kita di dalam menghadapi masalah, kita mau berserah kepada Tuhan. Saat kita tidak tahu apa-apa, ataupun saat kita mau melangkah dalam hal yang baru, memiliki pengharapan di masa depan, biarlah Bapak Ibu Saudara memberikan penyerahan kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan supaya Tuhan turut campur tangan. Kemudian biarlah di dalam kehidupan kita juga mau dikoreksi, ya, mau diajar, mau ditegur, baik lewat orang lain maupun lewat kebenaran firman Tuhan, dan mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita tidak hanya mendengar kebenaran firman Tuhan yang sudah banyak kali kita dengar, tetapi kita mau menjadi pelaku firman. Kita mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sekarang kesimpulannya, yang pertama, milikilah kerendahan hati, bukan tinggi hati. Kerendahan hati, ataupun congkak maupun sombong. Dalam 2 Petrus 5 ayat 5b, Rasul Petrus berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini sangat jelas sekali Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak suka ketika orang congkak. Tetapi justru Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang mau hidup di dalam kerendahan hati. Mau dikoreksi, mau menerima pendapat dari orang lain, tidak sombong, dan merasa butuh Tuhan selalu, setiap saat merasa butuh Tuhan. Kemudian yang kedua, kehancuran itu terjadi di dalam kehidupan kita. Itu mungkin bukan karena orang lain saja, ataupun sebuah pencobaan, tetapi Tuhan melihat mungkin ada tinggi hati di dalam kehidupan kita. Ada sebuah kesombongan di dalam hidup kita. Sehingga Tuhan izinkan
terjadi sebuah kejatuhan atau kehancuran. Tetapi yakin dan percayalah, kalau kita mau berbalik, kalau kita mau sadar saudara, maka Tuhan akan menopang, Tuhan akan memberikan kemampuan buat kita semua sehingga kita boleh bangkit kembali. Puji Tuhan, inilah yang boleh saya bawakan. Yang pertama, milikilah kerendahan hati. Kemudian yang kedua, bahwa kehancuran itu bisa juga dari dalam diri kita sendiri, karena Tuhan melihat hati kita. Ada satu kesombongan, ada satu kecongkakan, ada satu tinggi hati di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau hidup seturut kehendak Tuhan di dalam kerendahan hati kita. Puji nama Tuhan, mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk kami tetap hidup di dalam kerendahan hati. Mari Allah Roh Kudus mampukan kami sehingga kami bisa di dalam kerendahan hati kami ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau selalu mengasihi orang yang rendah hati dan Engkau menentang orang yang congkak ya Tuhan. Mampukan kami selalu ya Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap umat-Mu ya Tuhan yang saat ini mungkin sedang mengalami permasalahan hidup. Mari Allah Roh Kudus beri kekuatan, berikan kemampuan di dalam mereka menghadapi persoalan, dan mereka sendiri Tuhan tolong mengingatkan ya Tuhan agar memberi kesadaran ya Yesus dan boleh berbalik, boleh sadar dan bertobat kepada Engkau. Tuhan, biarlah Engkau juga menyembuhkan bagi umat-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.